Puji syukur, mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah, semoga kita senantiasa diberi keberkahan umur, keberkahan rezeki, harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya, para jamaah, diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajarkan sebuah amalan, yang mana bila jamaah amalkan, maka rezeki Anda akan bertambah. Dan hutang Anda akan segera lunas. Amalannya sangat sederhana sekali, yaitu membaca sholawat sebanyak 1000 kali. Adapun sholawat yang dibaca, sama seperti sholawat setelah menunaikan sholat fardu. Namun amalan ini, dibaca setelah menunaikan sholat fardu isya, dibaca 1000 kali sampai tertidur, dibaca dengan penuh keikhlasan, dan menghadirkan rasa cinta yang dalam kepada baginda Nabi yang mulia, sebagaimana dikisahkan dari seorang ulama besar di Mesir, yaitu Syekh Husna Syarif. Beliau berkisah tentang seorang yang terlilit banyak hutang, di tengah kubangan kemiskinannya yang mendera. Ada seseorang, yang mana dahulu ia seorang yang sangat kaya raya. Namun kemudian ia jatuh bangkrut, sampai terlilit hutang di sana-sini. Hampir setiap hari, rumahnya dikerubungi, didatangi orang yang menagih hutang. Tak tenang kehidupannya dengan keadaan seperti ini, akhirnya ia terpaksa pergi menjumpai seorang saudagar kaya, untuk meminjam uang sebanyak 500 dinar. Karena kabar kebangkrutan dan hutangnya yang terlalu banyak, sudah diketahui orang banyak, termasuk saudagar ini, maka si saudagar itu bertanya kepada si miskin tadi, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan, Tuan," jawabnya si miskin singkat saja. Semiskin pun berhasil meminjam uang kepada saudagar kaya. Lalu si miskin pulang dengan 500 dinar di tangannya. Uang itu segera dia bayarkan kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang kepadanya. Sehingga 500 dinar yang ia peroleh dari pinjaman itu tidak tersisa sama sekali. Semuanya sudah habis digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Kemudian hari demi hari ia lalui dengan kesulitan. Yang semakin terpuruk, kondisi ekonominya tetap tak menentu, sehingga tempo pembayaran hutangnya pun tiba. Maka saudagar kaya yang ia pinjami uang, mendatangi rumahnya dan mengatakan, "Tempo hutang Anda sudah tiba." Dengan suara lirih dia menjawab, "Demi Allah, saya masih belum berhasil mendapatkan apa-apa Tuan, untuk membayar hutangku. Tapi sungguh saya terus berusaha melunasinya." Mendengar jawaban si miskin, yang tak sesuai dengan harapan saudagar kaya, maka si saudagar itu merasa geram. Ia pun mengadukannya ke pengadilan, dan membawanya ke hakim. Di pengadilan, hakim bertanya kepada si miskin, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Si miskin menjawab, "Demi Allah, saya tidak memiliki apa-apa Tuan." Karena si hakim yakin ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, berikanlah saya waktu sehari ini saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk menjumpai keluarga dan mengabarkan hukuman ini, sekaligus berpamitan kepada mereka, lalu saya akan langsung kembali untuk menjalani hukuman penjara." Mendengar permintaan si miskin,
sang hakim tampak meragukannya lalu bertanya, "Bagaimana mungkin? Apa jaminannya kau akan kembali besok?" tanya hakim. Si miskin itu tunduk terdiam, tapi seolah-olah ia mendapat ilham di benaknya. Lalu ia berkata, "Rasulullah jaminanku, wahai Tuan Hakim. Bersaksilah untukku, jika besok saya tidak kembali maka saya bukanlah termasuk umat Rasulullah." Sang hakim tersentak diam, namun ia sadar bahwa betapa bahayanya jaminan itu jika si miskin berbohong. Hakim berpikir sejenak, lalu ia memilih untuk percaya demi Rasulullah. Hukuman pun ditunda sampai keesokan harinya. Kemudian si miskin pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, si miskin mengabarkan kondisinya kepada sang istrinya bahwa esok ia akan dipenjara. Lalu si istri bertanya, "Kenapa sekarang engkau bisa bebas?" "Aku menaruh nama Rasulullah sebagai jaminanku." Begitu jawabnya. Kemudian air mata istrinya menetes penuh dengan kesedihan, tak sanggup ia berbuat apa-apa. Seraya berkata pada suaminya, "Jika memang Rasulullah yang menjadi jaminan hutang-hutangmu, maka mari kita bersolawat sebanyak 1000 kali." Dan mereka pun bersalawat kepada Rasulullah dengan ketulusan dan rasa cinta yang mendalam kepada baginda Nabi, hingga mereka terlelap tertidur. Di dalam tidurnya, mereka bermimpi melihat Rasulullah. Kemudian Nabi memanggil nama si miskin, seraya bersabda, "Hai Fulan, jika telah terbit fajar pergilah ke tempat alim Fulan, sampaikanlah salamku kepadanya. Dan mintalah supaya ia menyelesaikan hutang piutangmu. Jika si alim itu tidak percaya, maka sampaikanlah 2 bukti ini. Pertama, katakan padanya bahwa di malam pertama, ia sudah membaca solawat untukku 1000 kali, dan di malam terakhir, dia telah ragu dalam jumlah bilangan solawat yang dia baca. Sampaikan juga bahwa ia telah menyempurnakan solawatnya." Sontak si miskin terperanjat dan terbangun dari tidurnya, dan waktu terus bergulir hingga subuh. Tanpa ragu sedikit pun, setelah subuh ia pergi menuju rumah si alim tadi dan berjumpa dengannya. Tanpa bertele-tele si miskin menyampaikan hal berita mimpinya, "Wahai Tuan, Rasulullah telah menitipkan salam kepada Tuan dan meminta agar engkau sudi menyelesaikan hutang piutangku." Lalu si alim bertanya, "Apa bukti dari kebenaran mimpimu itu?" Baginda Nabi menyampaikan bahwa di malam pertama engkau telah bersalawat sebanyak 1000 kali, dan di malam kedua engkau tertidur dalam keadaan ragu dengan jumlah bilangan solawat yang telah engkau baca. Rasulullah mengatakan bahwa hitungan solawat Anda telah sempurna dan solawat Anda telah diterima olehnya. Mendengar itu, si alim itu langsung menangis terharu karena mendapatkan berita gembira, yakni solawatnya diterima Rasulullah. Maka si alim tersebut memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin, dan 2.500 dinar dari harta pribadinya untuk si miskin, sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Akhirnya si miskin langsung bergegas pamit dengan membawa uang itu, lalu pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di pengadilan, si hakim bangkit dari kursinya, menyambut si miskin seakan sudah rindu. Dengan senyum lebar, sang hakim memanggilnya seraya berkata, "Kemarilah, berkat kamu, aku mimpi berjumpa Rasulullah. Rasulullah telah berpesan bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu,
maka kelak Rasulullah akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk melunasi hutang-hutangmu." Baru saja hakim selesai bicara, tiba-tiba pintu ruang pengadilan ada yang mengetuk. Setelah dibuka, ternyata saudagar penagih hutang yang datang. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berkata, "Berkat Anda saya mimpi berjumpa Rasulullah. Beliau berkata padaku, jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat, Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku, dan ini uang 500 dinar, hadiah untuk Anda dan hutang-hutangmu saya anggap lunas." Jamaah yang dimuliakan Allah, rupanya sholawat yang dibaca dengan ketulusan yang penuh, dan keikhlasan serta rasa cinta kepada baginda Nabi yang dalam, yang menjadi penyebab terselesaikannya 4 masalah secara beruntun. Yang pertama, si miskin bisa melunasi hutang-hutangnya. Kedua, si alim mendapat kabar gembira atas amalan sholawatnya, dan ia rela menukarnya dengan 500 dinar. Ketiga, sang hakim bermimpi berjumpa Rasulullah, dan ia rela menukarnya dengan 500 dinar. Keempat, si saudagar kaya bermimpi berjumpa Rasulullah, dan ia rela menukarnya dengan 500 dinar serta melunasi hutang si miskin. Mari kita amalkan amalan ini dengan penuh rasa cinta yang dalam dan tulus. Amalkan secara istiqomah, insya Allah tak akan lama lagi rezeki Anda akan datang bertubi-tubi dari segala pintu yang tiada disangka-sangka. Amin. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat untuk jamaah semuanya. Cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan share video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.